Polisi telah menetapkan satu tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Namun hingga kini perburuan terhadap pelaku yang merupakan residivis tersebut masih berlanjut. Pelaku pernah diganjar hukuman untuk kasus pencabulan saat ia masih di bawah umur. Tak peduli malam, tak peduli siang. Polisi dari Polres Padang Pariaman terus bergerak menyisir wilayah sekitar penemuan jenazah Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan yang baru lulus SMA. Di salah satu hari pencarian, polisi menemukan baju dan sandal yang diyakini milik pembunuh Nia. Penemuan itu berkat kerjasama anjing pelacak dari tim Kanina K9 Polda Sumatera Barat dan tim Reserse Gagak Hitam Polres Padang Pariaman. Barang-barang tersebut ditemukan pada akhir pekan yang membuat polisi mengerucutkan profil pelaku. Di Treskrim Polda Sumbar dan Polres Padang Pariaman, sampai hari ini kita sudah mengerahkan baik itu tim sus maupun dari K9 ya, yang beberapa hari yang lalu bisa menemukan beberapa barang bukti. Dan sampai saat ini untuk identitas tersangka sudah mengerucut, dan saat ini juga kami dari tim sus sudah melakukan pengejaran terhadap yang diduga pelaku. Ya, tentunya kami juga mohon doa dan support dari rekan-rekan media dan masyarakat agar tersangka bisa segera kami temukan. Sejak awal polisi menangani kasus pembunuhan Nia Kurniasari, tim K9 dilibatkan karena tim kesulitan melacak keberadaan pelaku dan sejumlah barang bukti. Saat awal dilibatkan, Kanina pelacak dari Polda Sumatera Barat ini berhasil membantu menemukan pakaian korban dan sejumlah barang bukti lain. Perburuan terus dilanjutkan hingga kemarin barang bukti lain dari keberadaan pelaku ditemukan polisi. Ditinggalnya juga ada TP, sebenarnya cai, agmat, cocok. Mana ada ya? Namanya, musik Indra. Iya, Indra. Semua, Indra sejauhan dulu. Kemarin polisi berhasil menemukan pakaian lain seperti dompet dan kartu identitas milik sang pembunuh dan pemerkosa. Tak cuma itu, polisi juga menemukan sabu-sabu serta bong atau alat isap narkoba. Pak, nampak jangan dilihat. Identitas yang telah dikantongi polisi sebagai pembunuh dan pemerkosa Nia adalah Indra Septriaman, usia 26 tahun. Ia merupakan warga kampung Korong Pasar Surau, Juha Gugua, Kecamatan 2 Kali Sabaleh, Kayu Tanam. Setelah menemukan makin banyak barang bukti milik Indra, polisi pun makin yakin pembunuh itu sudah dekat. Polisi pun telah menetapkan Indra sebagai tersangka. Sementara itu perburuan terus dilanjutkan di kawasan hutan dan perkebunan warga. Perburuan ini juga dibantu warga sekitar yang turut mencari pelaku. Untuk terduga pelaku inisial S sudah bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Tadi melakukan penyelidikan dan pencarian tersangka ini dibantu dengan masyarakat sekitar dan klub-klub di Forbi dan yang lainnya. Kami menemukan salah satu barang bukti baru berupa tas yang patut diduga kuat adalah milik tersangka, dan hal tersebut juga sudah kami pastikan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar ya tas yang kami temukan tersebut adalah milik tersangka. Namun tetap setelah kami ketemu tersangka, kami akan melakukan upaya yang intensif dalam pencarian tersangka. Menurut warga, Indra merupakan residivis kasus pencabulan.
Indra terlibat pencabulan saat masih di bawah umur. Tak cuma itu, Indra juga terlibat kasus narkoba. Menurut perangkat desa, Indra diasuh dan dibesarkan oleh ayahnya setelah ibunya meninggal saat Indra masih kecil. Ya, kalau tanggapan dari masyarakat, kalau untuk kenakalan sama yang lain, dia kemarin itu ada pernah masalah pelecehan, terus ada unsur kayak dia ini narkoba gitu aja masalahnya. Jadi masih di bawah umur. Disangka jadi kasus pencabulan itu, kasusnya naik, sempat dia ditahan, dimasukin ke pelepas anak yang di Solo ya. Orang tuanya tuh udah meninggal dari dia masih belum sekolah dulu. Ibunya udah meninggal, terus bapaknya kan bawa mobil, jadi otomatis anak ini tidak terjaga gitu kan. Jadi dia kehidupannya itu banyak lebih di luar di masyarakat gitu, nggak terangkul sama keluarga ibunya. Ya, masyarakat udah menduga dia ya, karena kan dari kesehariannya itu kan memang anak-anak ini mainnya di tempat ditemukan korban itu. Hingga saat ini perburuan terhadap Indra terus dilakukan. Kanina atau anjing pelacak pun semakin familiar dengan bau dari Indra sehingga dengan mudah mengendus jejak bau sang pembunuh. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Bagaimana perkembangan terkini pencarian pemuda berinisial IS, tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat? Kita telah terhubung dengan rekan Andri Syaputra. Selamat malam Andri, silakan laporan Anda. Ya, malam. Saya laporkan perkembangan kasus penjual gorengan pada saat ini polisi masih memburu tersangka pelaku pembunuhannya yang bisa. Dari Senin pagi polisi telah menyisir beberapa lokasi titik di kawasan kecamatan dua kali Sabaleh Kayu Tanam, tepatnya di Nagari Hulu dan Nagari Kayu Tanam. Penyisiran dilakukan juga menggunakan anak pelajar, dan pada saat siang hari tadi, pada siang tadi, ada informasi dari masyarakat bahwasanya si pelaku ini terendus muncul di pemukiman masyarakat. Itu ada terlihat oleh warga, salah satu warga, bahwasanya si pelaku tidak menggunakan pakaian, hanya celana hitam nampak sama warga tersebut. Gitu. Jadi karena informasi dari masyarakat itu menyisir di kawasan tersebut, tepatnya di daerah kawasan Padang Tabau di Nagari Kayu Tanam, kecamatan Dua Kali Sabaleh Kayu Tanam. Begitu, Yohan. Ya, lalu apa langkah dari pihak kepolisian agar pelaku ini atau tersangka dapat segera tertangkap, Andri? Ya, untuk menangkap pelaku, memang pelaku diketahui sangat lincah juga karena menguasai medan di kampungnya tersebut. Jadi polisi ada beberapa taktik untuk melakukan pencarian dengan membagi beberapa lokasi tim untuk penyisiran seperti beberapa titik di Nagari Tujuh dan juga beberapa titik di Nagari Kayu Tanam, tepatnya di di kawasan Jorong Pasar Gelombang tersebut. Nah, warga juga mengimbau, pihak kepolisian juga mengimbau kepada warga untuk tetap menginformasikan kepada pihak kepolisian seandainya mencurigai atau mendapatkan atau melihat si pelaku berada di mana saja, dan pihak kepolisian langsung akan terjun ke lokasi titik yang diinformasikan oleh warga tersebut. Ya, sejauh ini temuan-temuan yang telah didapatkan oleh pihak kepolisian dan juga barang bukti dari tersangka yang telah didapatkan oleh pihak kepolisian apa saja? Ya, dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan setelah melakukan penyisiran sudah lebih dari sepekan, 8 hari pencarian ini berupa fakta-fakta di lapangan seperti polisi menemukan pada adanya baju serta sendal korban pada beberapa hari kemarin. Dan juga kemarin juga menemukan tas yang diduga itu milik pelaku sendiri. Dan yang mana di dalam tas tersebut polisi KTP, jam, juga ada
alat gear untuk melindungi diri gitu, alat senjata lah. Jadi polisi juga mengumpulkan fakta-fakta serta saksi-saksi lainnya untuk memperkuat tim untuk melakukan penyelidikan di lokasi-lokasi titik yang telah ditentukan oleh pihak kepolisian. Gitu kan. Baik, terima kasih Andri atas informasi Anda. Semoga pelaku dapat segera diamankan oleh pihak kepolisian. Selamat bertugas kembali.